Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Mesin Listrik Prodi Otomasi Sistem Permesinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulpan Mukhtar, NIM 24 OSP 123 dari kelas 2C. Di sini saya menjawab sebagai syarat penilaian dari UAS Mesin Listrik. Yang pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Yang pertama itu di bidang pembangkit tenaga listrik. Generator digunakan sebagai komponen utama pada pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTD. Di bidang ini, pengetahuan mesin listrik diperlukan untuk memahami prinsip kerja, operasi, dan pemeliharaan generator. Yang kedua, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya berdasarkan prinsip elektromagnetik. Mesin listrik terbagi menjadi dua, motor listrik, energi listrik menjadi energi gerak, sedangkan generator listrik, energi gerak menjadi energi listrik. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik, yaitu perubahan flux magnet pada suatu penghantar yang menghasilkan gaya gerak listrik. 4. Uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan jenis arus keluarannya. Generator AC menghasilkan arus bolak-balik, digunakan secara luas di sistem tenaga listrik. Generator DC menghasilkan arus searah, biasanya untuk aplikasi khusus seperti pengisian baterai, sistem penguatan, atau industri elektroplating. Yang kedua, berdasarkan konstruksi medan magnet. Generator kutub dalam. Kutub magnet berada pada rotor, sedangkan stator sebagai armatur cocok untuk kecepatan rendah, misal generator PLTA. Generator kutub luar. Kutub magnet berada pada stator, rotor sebagai armatur cocok untuk kecepatan tinggi, misal generator PLTG. Yang ketiga, berdasarkan sistem penguatannya. Ada penguatan terpisah. Arus penguat eksitasi berasal dari sumber luar, baterai atau exciter terpisah. Penguatan sendiri. Arus penguatan sendiri ini diambil dari output generator itu sendiri. Dibagi lagi menjadi shunt series compound, di mana shunt itu kumparan medan paralel dengan armatur. Series kumparan medan seri dengan armatur. Kompon itu kombinasi dari shunt dan seri. Yang keempat, berdasarkan jumlah pasang. Generator 1 pasang untuk aplikasi rumah tangga atau kecil. Generator 3 pasang untuk industri dan sistem distribusi daya besar. Yang kelima, berdasarkan prinsip kerja rotor. Generator sinkron, putaran rotor sinkron dengan medan putar stator. Generator asinkron, putaran rotor tidak sinkron, biasanya digunakan sebagai motor. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron, generator yang kecepatan putaran rotornya sama dengan kecepatan medan putar stator, sehingga disebut sinkron. Ciri khasnya itu memiliki slip ring dan brush untuk memberikan arus DC ke rotor. Pengaplikasiannya itu pembangkit listrik besar seperti PLTU, PLTA karena mampu menghasilkan daya besar dan stabil. Generator asinkron adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan putar stator, sehingga disebut asinkron. Nah, prinsip kerjanya itu berdasarkan induksi. Rotor tidak diberi sumber arus dari luar, melainkan arus induksi dari stator. Nah, pengaplikasiannya itu lebih jarang sebagai generator, umumnya sebagai motor, namun bisa digunakan pada pembangkit angin skala kecil. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Generator yang paling umum digunakan untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron 3 pasang. Alasan penggunaannya, yang pertama itu
kestabilan frekuensi dan tegangan. Generator sinkron dapat diatur kecepatan rotornya agar frekuensi output tetap konstan 50 Hz di Indonesia. Tegangan juga dapat distabilkan dengan automatic voltage regulator. Yang kedua, kapasitas besar dapat dirancang hingga ratusan megawatt, cocok untuk pembangkit listrik ke skala besar seperti PLTU, PLTA, PLTG. Yang ketiga itu efisiensinya tinggi. Efisiensi generator sinkron dapat mencapai lebih dari 95% sehingga cocok untuk operasi kontinu. 4. Kemampuan paralel yang baik. Mudah disinkronkan dengan generator lain atau dengan jaringan listrik yang sudah ada. 5. Pengaturan daya reaktif. Dapat mengatur faktor daya dengan mengubah arus eksitasi. Contoh penerapannya itu PLTU. Generator sinkron digerakkan oleh turbin uap. Nah, di PLTA, generator sinkron digerakkan oleh turbin air. PLTG, generator sinkron digerakkan oleh turbin gas. PLTD, untuk daerah terpencil atau cadangan. Untuk skala kecil, perumahan, kantor, genset 1 fase atau 3 fase juga digunakan, tetapi prinsipnya tetap generator sinkron. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC memiliki medan magnet dari magnet permanen atau kumparan. Kumparan diputar secara mekanik oleh penggerak utama seperti turbin air. Saat kumparan berputar di dalam medan magnet, kebetulan perubahan flux ini menimbulkan tegangan induksi pada kumparan. Karena kumparan berputar secara terus-menerus, arah tegangan sehingga menghasilkan tegangan AC bolak-balik berbentuk gelombang sinus. Tegangan keluaran diambil melalui tergelincir yang menyalurkan listrik ke rangkaian luar. Kesimpulannya itu, generator listrik AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC melalui proses induksi elektromagnetik akibat putaran kumparan dalam medan magnet. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah DC. Kumparan yang berputar di dalam medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik, kemudian arus disearahkan oleh komutator sehingga arus keluar menjadi arus DC. Nomor 9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Yang pertama, rotor bagian berputar. Fungsinya itu menghasilkan medan magnet yang berputar. Konstruksi terbuat dari besi berlapis untuk mengurangi arus eddy. Dililit kumparan medan magnet yang diberi arus DC. Pada generator sinkron besar, rotor berputar pada kecepatan sinkron. Kedua, stator bagian diam. Fungsinya itu tempat kumparan armatur. Di sini gaya gerak listrik diinduksikan. Konstruksi inti besi berlapis dengan alur-alur untuk kumparan. Kumparan tembaga terdistribusi secara sinusoidal. Dirancang untuk minimalkan losses. 3. Bearing bantalan. Fungsinya itu menopang poros rotor dengan gesekan minimal. Jenisnya itu bantalan bola, ball bearing, atau luncur, sleeve bearing. Penting untuk menjaga celah udara antara rotor dan stator tetap konsisten. 4. Casing rumah generator. Fungsi melindungi komponen dari debu, air, dan kerusakan mekanis sebagai struktur penopang utama. Yang kelima, sistem pendingin. Fungsinya itu membuang panas dari losses, tembaga, besi, gesekan. Jenisnya itu udara pada genset kecil, hidrogen pada generator besar, lebih efisien, air pada sistem tertutup. 6. Terminal box. Fungsinya itu tempat koneksi output listrik ke beban atau jaringan. Fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Jawabannya itu yang pertama, kutub medan stator. Fungsinya itu menghasilkan medan magnet tetap. Konstruksi elektromagnet bukan magnet permanen pada generator besar. Kumparan medan dililit pada inti besi. Dialiri arus DC untuk menghasilkan flux. 2. Armatur rotor. Fungsi bagian yang berputar, tempat gaya gerak listrik diinduksi.
Konstruksi inti besi berlapis dengan banyak alur. Kumparan tembaga ditempatkan di alur-alur terhubung ke komutator. 3. Komutator fungsi mengubah AC dari armatur menjadi DC di output. Konstruksi terdiri dari segmen-segmen tembaga, komutator bars, masing-masing segmen terisolasi dengan mika. Jumlah segmen, jumlah kumparan armatur. 4. Sikat brush fungsi menghubungkan komutator yang berputar dengan rangkaian tetap, menyalurkan arus ke beban. Materialnya karbon atau grafit dengan berbagai campuran logam. Yoke rangka magnetik fungsinya menjadi jalur flux magnet antar kutub sebagai struktur penopang komponen lain. 6. Interpol kutub bantu fungsinya itu mengurangi percikan api pada sikat. Cara kerjanya itu menetralkan reaksi jangkar dengan medan yang berlawanan. 7. Sap atau poros fungsinya itu menghubungkan armatur dengan penggerak mekanik. Nomor 11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi, pilot atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Eksitasi yaitu artinya proses menyuplai arus DC ke kumparan medan untuk menghasilkan flux magnet. Mekanismenya itu tanpa eksitasi tidak ada medan magnet, tidak ada induksi. 2. Kumparan medan. Kumparan yang dialiri arus eksitasi untuk membangkitkan medan magnet. Lokasinya itu pada generator DC di kutub medan stator, pada generator AC sinkron di rotor. Material tembaga dengan isolasi kelas tinggi. 3. Kumparan jangkar. Kumparan tempat gaya gerak listrik induksi dihasilkan. Lokasinya itu pada generator DC itu di rotor. Nah, pada generator AC biasanya itu di bagian stator, bagian yang diam. Fungsinya itu mengubah energi mekanik menjadi listrik melalui induksi. 4. Brush sikat. Kontak geser antara bagian berputar dan rangkaian tetap. Fungsinya itu menyalurkan arus dari komutator. Pada generator AC sinkron menyalurkan arus eksitasi ke rotor melalui slip ring. Material biasanya karbon karena konduktif, penumasan sendiri, tidak merusak komutator. 5. Penguatan sendiri. Sistem di mana arus untuk eksitasi diambil dari output generator itu sendiri. Cara kerjanya itu yang pertama, awalnya ada flux residu kecil di kutub. 2. Saat berputar, flux ini menginduksi tegangan kecil. 3. Tegangan kecil ini memberi arus ke kumparan medan. 4. Medan bertambah, tegangan bertambah, proses berlanjut hingga jenuh. Keuntungannya tidak perlu sumber DC eksternal. 6. Penguatan terpisah. Arus eksitasi berasal dari sumber luar yang independen. Sumbernya itu baterai, SC terpisah atau rectifier dari sumber AC lain. Keuntungannya itu kontrol tegangan lebih baik, tidak tergantung kondisi beban. Dapat dioperasikan dari kecepatan 0. Kerugian butuh sumber daya eksternal. Nomor 12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, yang pertama itu konstruksi kutub. Kutub magnet menonjol dari badan rotor, terlihat jelas seperti gigi-gigi pada rotor. 2. Kecepatan operasi. Kecepatan rendah, biasanya 100 sampai 1000 RPM. Contohnya generator PLTA putaran turbin air rendah. 3. Aplikasi pembangkit hidro PLTA, generator diesel PLTD, genset kecepatan rendah. 4. Intersia. Rotor lebih berat, intersia besar, stabil terhadap perubahan medan mendadak. 5. Pole construction. Kutub dibuat terpisah lalu dipasang pada rotor. Masing-masing kutub memiliki kumparan sendiri. Generator kutub luar. Yang pertama, konstruksi kutub. Rotor silindris, halus tanpa tonjolan. Kutub tidak terlihat secara fisik. Medan magnet dihasilkan oleh kumparan yang terbenam dalam slot. 2. Kecepatan operasi. Kecepatan tinggi, contohnya itu generator PLTU dan PLTG.
3. Aplikasi pembangkit termal PLTU, PLTG, PLTGU, turbin uap dan gas berkecepatan tinggi. Inersia rotor lebih ringan, inersia kecil, responsif terhadap perubahan. 5. Keuntungan putaran lebih seimbang, balance, rugi angin lebih kecil, cocok untuk kecepatan tinggi. Saya lanjut bagian B. Yang pertama itu diketahui NIM 24 USP 123, ABC itu 123, BC 23, frekuensinya itu sama dengan 23 Hz. Persamaan tegangan IT sama dengan 123 sin omega T. Dengan omega 2 PF sama dengan 2 pi 23 radian per second. Periode gelombang T sama dengan 1 dibagi F sama dengan 1 dibagi 23 sama dengan 0,0435 second. Untuk bagian A-nya, sumbu horizontal waktu T dari 0 hingga T 0,0435 second di sini. Nah, sumbu vertikal tegangan ET dari minus 123 sini hingga ke 123 volt. Nah, di sini kita lanjut bagian B, tegangan maksimumnya. Untuk tegangan maksimumnya, cara kerjanya itu nilai maksimum fungsi sinus adalah 1, maka Vmax sama dengan 123 dikali 1, hasilnya 123 volt. Lanjut ke tegangan pada sudut dalam satuan derajat, yaitu sama dengan 390 derajat. Karena sinus periodik 360 derajat sama dengan sin 390 derajat sama dengan 360 derajat ditambah 30 derajat. Sinus periodiknya sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. Maka substitusinya sama dengan volt sama dengan 123 dalam kurung 0,5. Jadi volt sama dengan 390 derajat sama dengan 61,5 volt, karena di sini 123 ini dikalikan dengan 0,5. Ini dikali 0,5, hasilnya ini 61,5 volt. Untuk bagian D, tegangan pada T sama dengan 0,216 second. Untuk cara kerjanya, PT sama dengan 123 sin dalam kurung 2 pi ft. Substitusi V sama dengan 123 sin dalam kurung 2 pi dikali 23 dikali 0,216. Nah, kita hitung sudutnya, 2 pi dikali 23 dikali 0,216, hasilnya 31,2 radian. Nah, nilai sinusnya sin 31,2 sama dengan minus 0,476. Jadi jawabannya V sama dengan 0,216 kurang lebih minus 58,6 volt. Dikarenakan 123 dikali 0,476 ini minus 0,476 ini, hasilnya itu minus 58,6 volt. Tanda negatif itu menunjukkan setengah gelombang negatif. Lanjut bagian E, tegangan pada sudut derajat. Nah, ABC derajat itu sama dengan 123, angka 3 digit dari NIM. Nah, cara kerjanya sin
123 derajat, kurang lebih hasilnya itu 0,8387. Substitusinya V sama dengan 123 dalam kurun 0,8387. Jawabannya V 123 derajat, hasilnya 103,2 volt. Karena 123 ini dikali dengan 0,8387, hasilnya ini 103,2 volt. Lanjut di bagian F. Tegangan pada T. Tegangan pada T ABC sama dengan 123 second. Cara kerjanya itu V sama dengan 123 sin dalam kurung 2pi dikali 23 dikali 123, karena 2pi dikali 23 dikali 123 sama dengan 2pi n. Dengan n bilangan bulat, maka sin dalam kurung 2pi n sama dengan 0. Jawabannya tegangan volt 123 sama dengan 0 volt. Lanjut ke bagian G. Tegangan rata-rata. Cara kerjanya itu untuk satu gelombang sinus penuh sama dengan setengah positif, setengah negatif, luas sama besar. Jawabannya V rata-rata sama dengan 0 volt. Lanjut ke bagian H. Tegangan efektif RMS. Rumus RMS gelombang sinus Vf sama dengan Vmax akar 2. Substitusi Vf sama dengan 123 dibagi akar 2, jawabannya Vf sama dengan 86,97 volt. Untuk nomor 2 diketahui voltmeter membaca Vrms sama dengan 123 volt. Cara kerjanya Vmax sama dengan akar 2 Vrms. Substitusi Vmax sama dengan akar 2 dikali 123, hasilnya itu 173,9 volt. Bagian C, yaitu jelaskan jawaban pertanyaan berikut ini. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Nah, untuk nomor 1, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jawabannya itu secara umum ada 3 jenis beban generator. Ditinjau dari sifat listrik bebannya. Yang pertama A, beban resistif R. Contoh sama dengan lampu pijar, pemanas, setrika. Penyebabnya itu beban hanya memiliki hambatan. Ciri utama harus sepasa dengan tegangan. B, beban induktif L. Contoh motor listrik, trafo, kumparan. Penyebabnya itu adanya induktansi. Ciri utama harus tertinggal leading terhadap tegangan. C, beban kapasitif C. Contoh kapasitor bank. Penyebab adanya kapasitansi. Ciri utamanya itu harus mendahului leading terhadap tegangan. Ya, untuk nomor 2, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Pada beban resistor murni tidak ada induktansi atau kapasitansi. Arus langsung mengalir sebanding dengan tegangan. Hubungan tegangan dan arus V T sama dengan Vm sin omega T. IT sama dengan Im sin omega T. Nah, tegangan dan arus sepasa puncak dan nolnya bersama. Efek pada generator, daya seluruhnya menjadi daya aktif, tidak ada daya reaktif. Generator bekerja paling efisien. Nah, kita lanjut nomor 3. Apa yang dimaksud leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nah, pengertian leading itu adalah kondisi arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebabnya beban induktif. Induktor menahan perubahan arus karena medan magnet.
Hubungan fasa, tegangan mendahului, arus tertinggal. Secara grafik, gelombang tegangan lebih dulu naik, gelombang arus menyusul di belakang. Lanjut bagian 4. Apa yang dimaksud leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Jawabannya, pengertian leading adalah kondisi arus mendahului tegangan. Penyebabnya, beban kapasitor mengisi dan melepas muatan lebih cepat. Hubungan fasa, arus lebih dulu, tegangan tertinggal. Secara grafik, gelombang arus berada di depan gelombang tegangan. Lanjut nomor 5. Jelaskan prinsip kerja bentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Prinsip dasar generator 3 fasa. Terdapat 3 kumparan estator dipasang dengan sudut 120 derajat listrik. Rotor berputar menghasilkan plus magnet. Akibatnya terbentuk 3 tegangan AC, masing-masing berbeda fasa 120 derajat. Keuntungan sistem 3 fasa: daya lebih stabil, efisiensi tinggi, cocok untuk motor dan sistem tenaga besar. Nomor 6. Bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Jawaban, masalah lagging terjadi karena beban induktif. Solusinya, menambahkan ban kapasitor. Fungsi kapasitor menghasilkan arus leading, mengimbangi arus lagging. Hasilnya, faktor daya mendekati 1, arus dan tegangan menjadi hampir sefasa. Nomor 7. Jawab dan jelaskan beberapa nilai VR, VS, dan VT saat sudut satuan dalam derajat sama dengan 90 derajat. ABC-nya itu 3 digit terakhir dari NIM. Jawaban diketahui. ABC sama dengan 123. Sudut satuan dalam derajat sama dengan 90 derajat. Rumus, VR sama dengan ABC dikali sin sudut satuan dalam derajat. VS sama dengan ABC dikali sin sudut satuan dalam derajat dikurang 120 derajat. VT sama dengan ABC dikali sin sudut satuan dalam derajat dikurang 240 derajat. A. Tegangan VR. VR sama dengan 123 sin 90 derajat. VR sama dengan 123. VR sama dengan 123 volt karena VR-nya dikalikan dengan 1, hasilnya itu 123 volt. Untuk tegangan VS sama dengan 123 sin dalam kurung 90 derajat dikurang 120 derajat. VS sama dengan 123 sin dalam kurung minus 30 derajat. Sin dalam kurung minus 30 derajat sama dengan minus 0,5. VS sama dengan minus 61,5 volt. Untuk bagian C, tegangan VT. VT sama dengan 123 sin dalam kurung 90 derajat dikurang 240 derajat. VT sama dengan 123 sin dalam kurung 150 derajat. Sin dalam kurung 150 derajat sama dengan minus 0,5. VT-nya itu sama dengan minus 61,5 volt. Kesimpulan 3 fasa pada sudut satuan dalam derajat sama dengan 90 derajat. VR maksimum positif, VS dan VT bernilai negatif. Jumlah ketiganya sama dengan 0. Ciri sistem 3 fasa seimbang. Lanjut bagian D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset jika ada gambar atau grafik terkait tampilkan. Nah, jawabannya, bagian-bagian genset dan cara pemeliharaannya. Pengertian genset. Genset adalah perangkat yang mengubah energi mekanik dari mesin penggerak menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bagian-bagian utama genset. 1. Mesin pergerak. Fungsinya menghasilkan energi mekanik putaran. Kedua, menggerakkan motor. Yang kedua, menggerakkan rotor generator. Contohnya, mesin diesel, mesin bensin.
2. Generator atau alternator. Fungsinya itu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. 3. Panel kontrol. Fungsinya itu mengontrol operasi genset, menampilkan tegangan, arus, frekuensi, dan daya, mengatur start, stop genset. 4. Sistem bahan bakar. Fungsi menyimpan dan menyalurkan bahan bakar ke mesin, menjaga suplai bahan bakar tetap stabil. Komponennya tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar. 5. Sistem pendingin. Fungsinya mencegah mesin overheat, menjaga suhu kerja mesin tetap normal. Jenisnya itu pendingin udara, pendingin air, radiator. 6. Sistem pelumasan. Fungsinya mengurangi gesekan antar komponen mesin, memperpanjang umur mesin. Komponennya oli mesin, pompa oli, filter oli. 7. Sistem starter dan aki. Fungsinya itu menghidupkan mesin genset, menyediakan daya awal saat starting. Pemeliharaan genset. 1. Periksaan bahan bakar. Pastikan bahan bakar cukup, bersihkan filter bahan bakar secara berkala. 2. Perawatan oli mesin. Cek level oli sebelum genset dioperasikan. Ganti oli sesuai jam kerja, misal setiap 100 sampai 250 jam. 3. Perawatan sistem pendingin. Periksa air radiator, bersihkan kipas dan radiator dari kotoran. 4. Perawatan aki. Periksa tegangan aki, bersihkan terminal aki dari karat. 5. Pemeriksa sistem kelistrikan. Cek kabel dan sambungan. Pastikan tidak ada kabel longgar atau terkelupas. 6. Pemanasan dan uji coba berkala. Jalankan genset tanpa beban secara berkala. Pastikan genset siap digunakan saat darurat. Kesimpulannya, genset terdiri dari mesin penggerak, generator, panel kontrol, sistem bahan bakar, pendingin, pelumasan, dan starter. Pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan umur genset. Lanjut bagian E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Paralel generator adalah kondisi dua atau lebih generator dihubungkan secara bersama-sama ke satu sistem atau beban dengan tujuan meningkatkan kapasitas daya, menjaga kontinuitas suplai listrik, mempermudah perawatan. Salah satu genset bisa dimatikan. Syarat-syarat paralel generator. Agar generator dapat diparalelkan dengan aman harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tegangan sama. Yang kedua, frekuensi sama. Yang ketiga, urutan fase sama. Urutan fase harus RST. Jika terbalik itu terjadi hubungan singkat antar fase. 4. Sudut fase sama, sefasa. B. Cara kerja paralel generator. Langkah-langkah paralel generator. Yang pertama, generator pertama dijalankan, berfungsi sebagai sumber utama busbar. 2. Generator kedua dijalankan, tegangan dan frekuensi disesuaikan dengan generator pertama. 3. Penyamaan parameter. Tegangan diatur dengan pengaturan eksitasi, frekuensi diatur dengan kecepatan mesin. 4. Pengecekan sinkronisasi menggunakan sinkroskop lampu sinkron. 5. Penutupan saklar paralel. Setelah semua syarat terpenuhi, saklar ditutup, generator bekerja bersama membagi beban. C. Pembagian beban pada generator paralel. 1. Pembagian daya aktif kilowatt diatur oleh kecepatan mesin atau governor. Generator dengan kecepatan lebih tinggi memikul beban lebih besar. 2. Pembagian daya reaktif kilowatt diatur oleh arus eksitasi. Generator dengan eksitasi lebih besar menyuplai daya reaktif lebih besar. D. Penjelasan gambar diagram fasor. Pada gambar yang ditampilkan, dua vektor tegangan berimpit panjang dan arah sama menunjukkan tegangan sama, frekuensi sama, sudut fase sama. Ini kondisi ideal paralel generator. E. Keuntungan paralel generator. Suplai listrik lebih andal,
efisiensi lebih baik, mudah menyelesaikan beban perawatan tanpa mematikan sistem. Itulah beberapa soal yang diberikan untuk was mesin listrik dan saya sudah jawab. Dengan demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.